Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. (1062) The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Ji Bunci dari Gereja Mawar Sharon. Saya tadi di nama saya kurang gitu. Tulisannya susah memang. Kok Bapak sih? Nanti orang-orang tuh oh iya. Saya panggilnya mikirnya apa? Koko. Saya tua loh. Koko. Titi lah. Titi ya. Cici iya. Suaranya bapak-bapak tapi. Apa dong? Saya panggil apa? Gaya bapak. Namanya susah ya, DJIE. Bapak tapi belum ada ibunya gitu. Nah, Pak, itu Kekasih Tuhan, Anda yang mau promo lagi nih. Mesti diawali dengan promo ya. Diawali dengan promo ya. Ini mantu idaman loh ini. Ya, amin. Beliau melakukan panggilannya, punya tujuan hidup yang jelas begitu ya, menjangkau banyak jiwa. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa berbagi bersama dengan kami, bertanya, berdiskusi, atau mungkin Anda ingin bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan ya. Ya. Above all else, di atas segalanya. Kita harus menempatkan tujuan Tuhan di atas tujuan hidup kita. Ya, tadi Pak betul. Bunci mungkin dari kecil di doktrin bahwa harus jadi orang sukses, harus jadi uang banyak supaya hidupmu enak. Nah, sekarang supaya orang menghormati. Sekarang juga uangnya udah banyak kan? Ada, tadi belum saya hitung. Banyak. Belum digunting. Kalau ditukarkan 5 ribuan itu, banyak. Capek. Capek ngitungnya ya. Oke. Baik, Pak Bunci, Bapak punya tujuan untuk menjadikan hidupnya menjangkau banyak jiwa. Mungkin banyak juga kekasih Tuhan yang punya saya juga pengennya begitu Pak, tapi saya nggak pinter ngomong seperti Bapak. Saya ini berdiri depan orang saja gemeter gitu. Ya. Gimana ini kalau kekasih Tuhan maunya tujuan hidupnya begitu, tetapi tidak kayaknya nggak punya modal gitulah. Ya. Jadi kalau orang punya tujuan hidup misalnya jadi dokter ya, kan nggak langsung bisa nyuntik kan. Berarti kan sekolah dulu, beli maya, dibedah-bedah, dilihat ini lambung, ini usus gitu ya. Jadi semua itu dimulai dari belajar. Tapi tujuannya kan jelas. Jadi misalnya emang dulu tiba-tiba pinter ngomong begini? Ya enggak ya kan. Pertama saya lahir nangis dulu, enggak bisa ngomong. Terus saya sampai SMA itu ya. Saya tuh teman saya tuh satu guru saya karena saya memanfaatkan dia, ya kan. Sekarang saya baru sadar betapa liciknya saya, ya kan. Yang kedua itu ya karena dia kayak tulus. Saya nggak tahu tulus apa ya. Dia tuh baik pol sampai sekarang jadi sahabat saya gitu. Oh iya. Gurunya? Enggak, teman saya. Jadi saya dulu sampai jatuh terus bernanah itu saya lap tisu, saya taruh jaketnya gitu, dia nggak marah. Oh iya. Baik pol dia. Baik jadi sekali. Karena orang itu baik pol jadi bisa temenan sama saya. Jadi kayak saya tuh nggak bisa teman saya ya cuma 2 itu. Kenapa? Emangnya Pak Bunci orang yang benceno waktu itu? Egois. Marahan. Pokoknya kalau orang egois itu kan nggak asik. Jadi kan saya berteman kepada orang yang saya bisa manfaatkan. Misalnya saya dulu kan sepedaan sampai kelas 3 SMA ya. Saya berteman sama saya nggak terlalu sahabat. Jadi kayak saya butuh saya ada orang yang lewat rumah saya, ya saya temenan sama dia, baik sama dia. Supaya bisa bonceng. Iya, gitu ya. Jadi kayak benar-benar gitu ya. Benar-benar selfish gitu, memikirkan diri sendiri. Nah, dari sana kuliah saya mulai karena mulai harus bayar sendiri gitu ya. Jadi saya terpaksa harus nyales di kampus ya kan, jualan kue, jualan lipstick, jual parfum gitu-gitu ya. Di kos-kosan teng gitu ya. Jadi itu awal mula saya belajar meskipun saya nggak nyaman. Terus kemudian ya karena itu saya mulai bisa ngomong sama orang baru yang nggak kenal sama sekali. Saya bisa memulai ngomong langsung sebentar langsung jadi kelihatan akrab gitu-gitu. Padahal orang tuh aslinya bukan orang SKSD. Aslinya bukan. Orang itu merasa akrab sama saya padahal saya merasa biasa sama dia gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tuh ya itu karena keadaan itu mungkin Tuhan memaksa yang kita mengizinkan seperti itu agar saya. Jadi kayak sekarang saya misalnya kemarin kayak film ngomong, "Toleh sebelahmu tanya sudah baptis apa belum?" Saya tuh tanya sama orang tua, itu orang tua. Saya tuh
kok bisa ya nyambung sampai orang tuh ngomong saya seneng ketemu kamu gitu ya. Jadi Waduh. padahal baru kenal. Jadi Tuh kayak kan kayak kasih Tuhan mantu idaman kan? jadi dimulai dari mana ya? Dimulai dari keadaan kepepet jadi belajar. Jadi Jadi belajar ya. Belajar. Terus akhirnya Tuhan bawa ke sini, saya mikir, iya ya, Tuhan tuh punya tujuan yang indah buat hidup kita. Tapi misalnya sekarang belum terlalu bisa tapi hati kita rindu. Saya punya anak-anak CG ya di sel group itu nggak pernah sharing, nggak pernah ngomong. Tapi dia selalu bawa jiwa. Oh. Karena dia tuh baik sama temennya, kayak nggak banyak omong tapi banyak baik. Kemudian dia upload Instastory gitu ya tentang komunitas gitu ya. Lalu ada orang tanya, dijelasin, langsung diajak langsung mau. Nah, dia ngomong, nanti sampai sini kok tak serahin kamu kok. Kayak sif-sifan gitu ya. Eksekutornya Jadi kayak kerjasama gitu ya. Kayak ada Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram gitu-gitu. Jadi ya pokoknya kerinduan kita banyak jiwa diselamatkan lewat hidup kita. Nggak harus bisa ngomong juga, tapi harus latihan. Gitu. Nggak harus pinter ngomong seperti Pak Bunci ya, tapi enggak. harus berlatih. Setiap talenta kita bisa digunakan. Pak Iya. Bunci, kadang-kadang kalau bicara di atas segalanya, Tuhan di atas segalanya, tujuan Tuhan di atas segalanya, itu kok seperti di awang-awang ya. Iya. Padahal setiap kita tuh kan punya istilahnya tadi seperti Pak Bunci juga kan, di drive dari kecil, didoktrin harus kaya, harus banyak duit, sukses dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana kalau hari-hari ini orang ini, ya Pak, saya punya keluarga yang harus saya hidupi, jadi tujuan utama saya yang mencukupi kebutuhan keluarga saya untuk menjangkau jiwa, melayani. Nanti kalau sudah mapan. Gimana nih dengan seperti ini? Ya wis lah, terserah kamu. Bukan. Jadi gini, dicoba untuk memikirkan dan melakukan pekerjaan Tuhan untuk kerajaan Tuhan, ya kan. Nanti setelah dicoba kita baru tahu bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan rindukan, maka kayak kita nih tetap bertanggung jawab sama keluarga kita, ya kan? Kayak bertanggung jawab sama pekerjaan kita. Nah, misalnya ya, saya ini punya utang banyak. Saya untuk bayar bunganya saya bingung. Ya, tapi ketika itu hati saya menangkap hati Tuhan. Hidupku bukan untuk sukses, hidupku untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu amanat agung, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi sudah jelas, jadi kayak hatinya Tuhan tuh sudah dikasih tahu, dibocori dengan jelas. Kalau kita pura-pura nggak tahu ya nggak tahu lagi ya. Karena itu perintah untuk semua kita ya. Ya, amanat agung, untuk semua orang percaya. Nah, setelah akhirnya ya wis lah Tuhan, aku nih mau Tuhan. Jadi kayak saya mau untuk melakukan itu sambil bekerja ya. Saya mulai mengembalakan orang satu dua, mulai konseling orang. Meskipun saya juga in trouble gitu ya, belum selesai. Saya juga keluarga kecil saya belum saya bangun juga gitu ya. Tapi kayak Tuhan tuh buat ya kan, sampai nggak masuk akal. Pekerjaan saya tuh yang saya lakukan dengan usaha yang 10 dapat hasil 100 gitu. Jadi kayak sampai utang saya selesai, lalu biasa lagi pekerjaannya. Jadi mungkin Tuhan tahu saya belum bisa mengelola uang terlalu banyak ya. Jadi ngeri. Nggak pernah saya tanya sama orang buka usaha biasa Pol ya kan. Tapi dalam beberapa bulan hutang saya yang banyak itu, yang bunganya saja saya nggak bisa tahu cara bayarnya ya apa. Sampai tiap malam saya kalau mau tidur tuh saking takutnya ya, sampai saya tuh dengerin Ko Philip khotbah sampai saya tidur. Jadi saya dengerin Bapak Rohani ngomong sampai saya tuh takutan, saya bingung gitu loh. Nah, tetapi setelah saya fokus ke hatinya Tuhan, masalah ini belum selesai. Tapi tetap saya lakukan ketemu orang, saya jelasin tentang Injil langsung dipulihkan. Nah, saya punya cerita lagi kayak misalnya Bapak Rohani saya Ko Adrian itu. Dia melakukan KKR, ngikuti Pastor Philip ya kan. Lalu anaknya itu kayak kalau nggak salah ya, dia lagi ulang tahun, anaknya yang kecil tuh duduk di tangga, terus kayak sedih gitu loh. Papanya tuh kok repot sendiri ya. Kok Tuhan tuh lebih penting daripada aku ya. Anak kecil kan ya nggak tahu. Waktu itu kayaknya masih SD. Saat itu di tangga, Tuhan datang, Tuhan hadir, anak itu dilawat,
nuangis sampai gitu ya. Lalu orang-orang yang lewat itu bingung, loh ini anaknya Pastor Adrian, kenapa kok seperti ini? Kok Adrian dikasih tahu? Kok Adrian kaget tuh, langsung dia lari, anaknya didatangi. Apa kamu? Tuhan, sambil jelasin. Jadi ternyata singkat cerita, kayak Tuhan tuh datangi ke dia, nggak tahu ngomong apa saya lupa. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, sampai sekarang ya, dia itu kalau Adrian kemanapun sampai jam 2, jam 3 misalnya pagi ya, ngotbahi orang, jelasin grup atau orang sedikit, dia tuh kalau ada, dia itu ikut tuh dengerin. Pastor Adrian tuh kalau misalnya khotbah di mana, dia tuh duduk di depan, dia dengerin. Kemudian kalau dia dikasih kesempatan untuk ngajar Eagle Kids anak kecil, dia juga ngajar. Di Singapura in English dia ngajar. Jadi dia sekarang sudah SMA kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak, bahkan anak ini sama Tuhan diambil hatinya, dilekatkan sama hatinya Tuhan. Kayak hatinya anak ini ketika masih kecil pun dia sudah rindu. Padahal dari biasa, dari dia nggak suka sama papanya. Kenapa papanya nih kok Tuhan tuh lebih penting gitu ya. Sampai dibuat seperti itu. Kemudian pekerjaannya. Jadi kayak saya punya anaknya Ko Adrian juga ada coach saya, pemimpin saya itu, Coach Oke itu. Dia juga kayak hatinya dulu tuh pengen sukses. Lalu setelah hatinya tuh, oh aku nih harus melakukan untuk kerajaan Tuhan dibesarkan dulu kayak Daud ya kan. Kerajaan Tuhan dijadikan dulu. Pertama kali Daud itu memerintah, dia itu bawa tabut Tuhan dulu kembali. Jadi yang penting itu hadirat Tuhan, yang penting itu Tuhan, ya kan. Semua itu gak penting. Bahkan Daud itu ketika dia belum jadi raja sudah dijanjikan ya kan. Ketika dia nggak jadi raja, dia tuh biasa. Karena kerajaan itu gak penting bagi dia. Tapi ketika dia jadi raja, ketika dia perang, dia sungguhan, bukan dia asal-asalan. Alah kerajaan gak penting, skala lah ben ya kan, biarin. Tapi dia berlatih juga. Dia perangnya tuh serius dan menangan. Ketika dia harus bunuh orang serius gitu. Karena ketika harus kerja serius. Tapi ketika kerajaannya mau diambil, anaknya memberontak, dia tuh begitu gampangnya untuk ya wes run gitu ya. Lari wes, ambilin lah PN. Aku tuh loh gak penting. Sampai dia tuh ngomong, Tuhan jangan ambil rohmu. Kayak gitu. Jadi kayak ya itu setelah Coach Oke itu pemimpin saya menangkap hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai dia tuh pernah di ngomong sama Ko Adrian, nanti tahun depan kamu pekerjaanmu akan segini karena kamu melakukan hati Tuhan. Dia tuh dalam hati tuh guyu. Gak mungkin. Ngomong apa? Ya toh? Ngomong apa? Itu ngomong ngayal-ngayal lah ya toh. Tapi setelah akhir tahun ya, dia tuh ketemu sama istrinya, hitung-hitung dividen keuntungannya. Seperti yang diomongkan Ko Adrian gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak Ko Adrian pun bisnisnya dipulihkan dari sangat banyak hutang ya kan. Dengan Yellow Pages, dipulihkan dengan Yellow Pages. Jadi ada orang kenal namanya Ko Adrian dari Yellow Pages, diajak kongsi, ini perusahaan asing, dikasih sistem yang sudah solid, kemudian dikasih mesin, dikasih order, bayar utangnya pakai omsetnya dikasih. Itu kurangin apa? Dan kenalnya bukan karena Ko Adrian ngetop kenalan dari Yellow Pages. Jadi Tuhan itu memang nggak tahu Yellow Pages itu apa ya? Iya, Yellow Pages itu kalau tahun 80-an tahu ya, buku telepon. Sekarang kan Instagram ya. Dulu orang Yellow Pages. Jadi kayak Tuhan itu malah berdemo. Gini loh. Besarkan kerajaanku maka semua ditambahkan, termasuk keluargamu dan kerajaanmu. Dicoba saja. Jadi kalau nggak dicoba nggak tahu sensasinya. Ya. Jadi kalau Anda nggak percaya silakan dicoba. Ya. Jadi apapun problem yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetap fokus pada hatinya Tuhan ya. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Problemnya banyak orang tidak tahu apakah yang dia lakukan itu Tuhan suruh atau tidak. Bagaimana kita tahu Tuhan suruh apa kepada kita? Enak zaman sekarang ini. Ada Alkitab dan banyak hamba Tuhan. Gitu ya. Jadi kayak zaman dulu itu, apalagi perjanjian lama, kalau orang itu gak dekat sama Tuhan, apalagi gak ada Roh Kudus, sulit sekali mencari kehendak Tuhan. Zaman sekarang itu sudahlah, Alkitab tuh mau bahasa Jawa ada, ya kan, bahasa Madura ada. Oh gak bisa bahasa Indonesia ya, bahasa Madura, bahasa apapun ada. Jadi kayak, dan banyak hamba Tuhan yang murni, banyak. Jadi ya yang gak murni juga ada, tapi yang murni juga banyak. Jadi kita nih, dan ada Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita nih sedikit melangkah untuk sedikit taat, lama-lama itu Roh Kudus itu akan semakin keras bicara. Tandanya apa? Karena Roh itu adalah Roh Tuhan yang adalah Raja Damai. Maka ketika Tuhan berkenan,
kita tuh langsung damai. Jadi misalnya gini, kayak kita nih lagi ngobrol, tahu-tahu hati kita nih mendadak gitu, suram. Berarti Tuhan nggak suka, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin, misalnya kita ngerasani siapapun ya kan, kalau lagi suram, saya tuh langsung ganti tema. Oh ini bos gak suka, ya kan, bos yang di atas. Jadi kalau misalnya saya sedang bekerja dan sedang ngawur gitu ya, sama memperlakukan klien atau memperlakukan pegawai, lalu hati ini gitu ya, suram ini, ojo ini. Saya itu langsung, kalau misalnya jelas salah, sorry ya, aku ngomong sembarangan, aku lagi gak karu-karuan, sorry. Saya ngomong sama pegawai itu langsung to the point. Saya gak mau Roh Kudus nih padam gitu loh. Saya gak mau Roh Kudus nih, Tuhan tuh gak pergi, tapi Tuhan tuh memalingkan wajah. Selesai saya. Jadi kayak jadi gitu. Itu caranya paling enak. Dan ada Alkitab. Misalnya kita, kalau misalnya kita sedikit taat, lama-lama ada orang ngomong gini, saya baca Alkitab loh, gak ngerti. Baca terus sambil sedikit taat, lama-lama kita jadi peka. Ya. Jadi lakukan, baca, lakukan, Iya. lakukan gitu ya. Nggak perlu sampai habis semua terus nggak dilakukan semua. Coba, pasti nanti itu kayak ayat itu bisa jelas gitu, jelas banget. Ya. Bicara secara pribadi begitu. Iya. Dulu saya ketika khotbah ya, saya selalu bawa catatan. Sekarang saya cuma bawa ayat. Dan ayat itu bisa ngomong kemana-mana gitu loh. Jelas. Jadi kayak Tuhan tuh ngomongnya tuh jelas banget gitu ya. Jadi kayak ayat tuh cukup lah. Oke, berarti untuk tahu apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, baca Alkitabnya, baca firman Tuhan, baca, lakukan. sedikit taat gitu ya. Jangan langsung taat semua gitu ya. Ya sudahlah, manusia itu ada roh ada daging ya kan. Kalau misalnya daging ini masih kuat, gak bisa langsung tahu-tahu lemah gitu, gak bisa. Ya pasti kalah gitu. Jadi ada stepnya, ada tahapannya ya. Karena memang kita ini masih terdiri dari daging ya. Kita belajar begitu. Ya. Jadi jangan alasan, kalau Anda mau tahu apa yang Tuhan suruh untuk Anda lakukan, baca Alkitab Anda. Iya, baca Alkitab. Ada orang yang malas baca Alkitab, Kak. Jadi Jadi mereka cari hamba Tuhan, cari Pak Bunci mungkin. Tuhan suruh apa ya Pak sama saya? Gitu. Bagaimana dengan hal ini? Ya sudahlah. Kalau misalnya masih bayi rohani ya kan, suruh makan sendiri, gak bisa, minta didulang. Ya gak bisa kita, kalau misalnya anak 1 tahun makan sendiri, manja gitu ya. Kita ini gak ngerti sebagai hamba Tuhan ya, kita ini ya tahu lah maksudnya. Tapi tetap kita harus ngajari bahwa sesuatu yang gak bisa ditawar itu adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan baca loh, merenungkan. Itu sudah gak bisa ditawar, itu sudah modal dasar. Seperti itu. Tapi lah misalnya belum ya, kita gak bisa marah-marah lalu dihakimi. Kamu kalau gini nggak bisa ya kayak anak 2 tahun itu kadang-kadang bisa makan sendiri kalau moodnya lagi genah ya kan, kadang-kadang nggak mau makan, jadi harus didulang sini gitu ya situ ya. Jadi tergantung tingkat kedewasaan kita juga ya. Tapi jangan juga terus-menerus seperti itu ya, harus bertumbuh ya. Kalau memang dia mau bayi rohani terus atau balita rohani ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ditaruh hati sebagai bapak rohaninya, ya kita berdoa bagi orang ini gitu ya. Tapi kalau kita sendiri tetap mau bayi rohani, ya gak apa-apa. Pasti kalau misalnya Tuhan ngomong gini, aku ini maha semua. Kalau kamu belum akil balik, ya aku gak bisa kasih kamu apa-apa. Jadi hidupnya itu biasa pol, meskipun itu hamba Tuhan. Belum bisa dipakai juga. Iya, belum bisa dipercaya banyak hal. Gitu, eman. Jadi, kok bisa Jawa, sayang. Gitu ya. Jadi yang paling utama di atas segala-galanya, tujuan kita, cita-cita kita, kebutuhan kita, tetap Tuhan harus diutamakan. Ya, harus kita melatih diri untuk, kalau kita misalnya gini loh, kita ini suwet transport. Kalau pekerjaan kita bermasalah, tapi misalnya kalau ada orang lalu undur dari Tuhan, lalu kepahitan, kita ini gak nangis sama sekali. Malah kita ini ngomong, orang kok gitu ya, nemen kok orang itu, ya kan, Kristen kok gak sungguh-sungguh, lalu mulai ngecat gitu ya, menghakimi. Itu bukan hati Tuhan. Harusnya kalau hati Tuhan, kita ini kasihan. Dan kalau kita doa, kita nyebut nama orang itu, kita ini nangis, sampai nangis banget gitu. Tuhan tolong selamatkan orang ini. Apalagi itu orang keluarga. Bahkan kalau sampai kita Kristen pelayanan, lalu kita wis mati yo ya. Wis itu bukan hatinya Tuhan. Iya, itu hatinya mungkin Tuhan bukan bayi rohani itu belum dilahirkan.
gitu ya. Belum itu. dilahirkan baru ya. Iya. Ya, kalau Tuhan punya hati seperti itu, kita semua ini habis, Pak. Ya. Karena kita juga nggak kebayan kan. Ya. Nah, Gitu. itu yang harusnya jadi pola pikir kita. Baik, kekasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang mendrive hidup Anda hari-hari ini, dan pagi hari ini kembali diingatkan bahwa Tuhan fokus pada hatinya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Itu yang paling penting di atas semua agenda kita. Ya. Anda bisa berbagi bersama dengan kami, Anda bisa bersaksi juga, Anda bisa berdiskusi bersama dengan kami berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Silahkan, Anda bisa hubungi di 0315046.000 teleponnya, SMS WA 0813-330-60.000. Sabar dulu untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami akan kembali dan menanggapinya sesaat lagi.